saya itu kan Iya, oke. co-host. Bisa. Bisa. Sebentar, pindah tempat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Malam. Alhamdulillah kita bertemu kembali ya di Bimbel Rumah Guru. Dan malam ini kita akan membahas soal TPA ya untuk persiapan calon peserta PTG nanti. Oke teman-teman, agar kegiatan kita berjalan dengan lancar, marilah kita mulai kegiatan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan hari ini materi akan dipandu oleh Ibu Dewi Permani Suci. Kepada Bu Dewi silahkan. Iya, terima kasih Bu Tiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Baik. Baik. Sehat semua ya, alhamdulillah. Baik, kita akan membahas soal TPA yang kemarin mungkin Bapak Ibu sudah mengerjakan. Kita akan diskusikan untuk memilih jawaban yang tepat, karena memang saat kita ada masalah tentang menentukan jawaban itu pastinya Bapak Ibu sudah punya pandangan masing-masing tentang soal itu, tentang jawabannya yang mana yang paling tepat. Jadi mari kita diskusikan bersama jawaban tentang soal-soal TPA yang kemarin. Jika Bapak Ibu ingin mengutarakan alasan Bapak Ibu memilih yang pilihan yang A sampai E, silahkan nanti kita bahas bersama. Saya izin share screen dulu ya. Ini apa sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Ya. Baik, kita mulai. Soal nomor 1. Kepala sekolah ini soal nomor 1 tentang kesimpulan, menarik kesimpulan apa ya? Logika ya. Kepala sekolah meminta guru menyerahkan laporan kegiatan jika kegiatan telah dilaksanakan. Jika laporan kegiatan telah diserahkan, honor guru dibayarkan. Nah, jadi ada 2 kalimat, kemudian kita harus menarik kesimpulan dari 2 kalimat itu. Maka simpulan yang paling tepat adalah, nah ini, kepala sekolah meminta guru menyerahkan laporan kegiatan. Bu Wahyu, di-mute Bu, suaranya kedengaran. Kepala sekolah meminta guru menyerahkan laporan kegiatan jika kegiatan telah dilaksanakan. Nah, jika laporan kegiatan telah diserahkan, berarti honor guru dibayarkan. Simpulan dari dua pernyataan di atas, yaitu yang A, jika honor guru dibayarkan kepala sekolah dapat menugaskan guru membuat laporan. Yang B, laporan kegiatan belum diserahkan, berarti honor kepala sekolah tidak dibayarkan. Yang C, jika kepala sekolah menerima laporan, kegiatan segera dilaksanakan. D, honor guru tidak dibayarkan, berarti nih ya Bapak Ibu, berarti kegiatan belum dilaksanakan. E, jika honor tidak ada, kegiatan tidak dapat dilaksanakan. Nah, kira-kira jawaban yang tepat untuk simpulan kedua
kalimat di atas yang mana Bapak Ibu? Di situ kan honor, jika tidak ada honor, kegiatan tidak dilaksanakan. Nah, Honor kalau yang A, jika honor dibayarkan, maka ini kan kepala honor sekolah sekolah. iya, Sekolah yang menugaskan bertugas, berarti guru tidak, membuat kan? laporan. Nah, ini kan masih mau menugaskan. Jadi kata kunci di sini untuk nomor 1, Honor. laporan selesai, laporan diserahkan, kegiatan dilaksanakan, lalu honornya diterima, kan gitu kan? Iya. Ya, benar. Jadi B. kalau yang E gimana Bapak Ibu yang E? Jika honor tidak ada, kegiatan tidak dapat dilaksanakan. Kira-kira ada hubungannya enggak? Ada. Ada juga. Ada. Ya. Kan itu kegiatan tidak dilaksanakan. Kegiatan tidak dilaksanakan, maka tidak dibayarkan, begitu ya. Ya, tapi kalau untuk kalimat di atas ini sepertinya tidak tepat yang E ya. Jadi A dan Iya. E kita tidak akan memilih itu kan? Tidak. Ya. Yang B kayaknya, Bu. Honor guru Kira-kira yang tidak mana? Yang B. Laporan kegiatan belum diserahkan, berarti honor kepala sekolah tidak dibayarkan. Ya, Ini bisa. honor kepala sekolah, Bu. Honor kepala sekolah, Yang bukan. D, Bu. Itu kan Ya. honor guru, Honor bukan guru honor tidak kepala sekolah. dibayarkan, berarti kegiatan belum dilaksanakan. Iya. Honornya guru. Honornya guru. Iya, Honornya honornya guru. guru. Kalau kita tidak teliti, ini Ya, yang B juga Iya. akan rancu ya nantinya. Jadi yang tepat yang D. D. Honor berarti. D. D, Bu. D. Dibayarkan berarti kegiatan belum dilaksanakan. iya benar. Jadi kalau honor guru tidak dibayarkan berarti kegiatan belum dilaksanakan. Nah, Bapak Ibu, ini seperti di kalimat matematika ada negasinya. Jadi kesimpulan itu adalah negasi dari pernyataan pertama. Ini pelajaran kelas berapa ya di SMA? Saya juga lupa. Nah, biasanya Bapak Ibu, jika kita lupa terhadap materi itu, kita bisa menganalisis dari kunci soal kalimat di kalimat soal kalimat pertanyaannya, kita kunci kata yang mana yang menjadi kunci kita, karena memang kita harus paham benar tentang kata kunci dalam setiap pertanyaan, gitu ya. Harus teliti menentukan kata kuncinya. Jadi nomor 1, jawaban yang paling tepat adalah D. Ya. Bapak Ibu bisa mencatat ya, nanti kan bisa ada post test lagi. Jadi kuncinya apa? Setelah pembahasan ini, nanti ada diberikan soal lagi. Dibandingkan dari pretest, ngerjakan awal berapa nilainya, lalu ngerjakan setelah pembahasan, nilainya pasti meningkat. Baik, kita lanjut nomor 2 ya. Nah ini, Dani dipromosikan untuk mendapatkan posisi baru di Kementerian A sebagai kepala bidang atau sekretaris bidang atau. Nah, jadi Dani ini dipromosikan di dua posisi. Kepala bidang atau sekretaris bidang. Ternyata Budi terpilih sebagai sekretaris bidang di Kementerian A. Jadi ada orang lain. Ada Budi itu sebagai sekretaris di Kementerian A. Sehingga posisi tersebut telah terisi. Simpulan yang paling tepat adalah, nah kira-kira Dani itu nantinya ada peluang menempati posisi apa? Kepala bidang. Ya, jadi Dani berpeluang menduduki kepala bidang. Nah, kita cari opsinya. A. Dani tidak mendapati posisi baru di Kementerian A. Wah, salah ini. Iya, salah ya. Rudi
Kok ada Rudi ya? Budi Nggak nih. ada Budi tidak mendapatkan posisi baru di Kementerian A. Salah juga. Ah. Padahal Budi di situ udah jelas-jelas posisi sekretaris. Ya. Iya. Lalu C, Dani tidak cocok mendapatkan posisi. Nah, ini kalau udah ada kata ini tidak cocok, kan nggak ada hubungannya. Ya. Kemudian yang D, Budi tidak cocok lagi. Padahal ini tidak ada hubungannya dengan kata kunci di soal. Yang E, Dani mendapatkan posisi baru sebagai kepala bidang di Kementerian A. Nah, Bapak Ibu sudah bisa dipastikan jawabannya adalah gitu ya. Jadi kita harus teliti satu persatu kalimatnya, kata kuncinya di mana, baru kita menuju ke opsi. Karena ada dosen yang bilang gini, sebelum kita menuju opsi, kita harus paham tentang pertanyaan itu. Jika kita sudah paham, itu 90% jawaban kita sudah benar gitu. Jadi jangan pindah dulu, jangan pindah ke opsi sebelum kita memahami apa yang dimau, apa yang diinginkan oleh soal. Ya intinya kata kunci itu sudah gitu. Kita lanjutkan nomor 3. Jika tidak ada banjir, keluarga saya berwisata ke kebun binatang. Jika gelombang laut tidak tinggi, keluarga saya berwisata ke pantai. Jadi ada dua pilihan di situ. Suatu keluarga akan ke pantai jika tidak banjir dan juga tidak ada gelombang. Gitu ya, pemahaman kalimat 1 dan 2. Kemudian keluarga saya tidak berwisata ke kebun binatang dan tidak ke pantai. Nah ini, jadi mereka tidak kemana-mana. Berarti apa yang terjadi? Kira-kira pasti ada banjir dan juga ada gelombang tinggi. Iya, karena pernyataan di sini, jika tidak banjir akan ke kebun binatang. Jika gelombang laut tidak tinggi, maka mereka akan ke pantai. Tapi jika mereka tidak kemana-mana, berarti ada sesuatu nih. Ada banjir dan ada atau ada gelombang tinggi. Iya benar. Coba kita cari jawaban itu ada di mana. A, saat ini sedang ada banjir atau gelombang tinggi. Atau ini menandakan konjungsi salah satu. Padahal di sini di pernyataan di soal tidak ke kebun binatang dan tidak ke pantai. Ya, konjungsinya gabungan keduanya. Nah, berarti kita harus mencari juga yang terjadi bencana keduanya. Saat ini keluarga saya tidak sedang berwisata dan sedang ada banjir. Yang B, kemungkinan bisa ini karena ada banjir. Kemudian yang C, saat ini sedang banjir sehingga keluarga saya berwisata ke pantai. Wah ini malah nggak nyambung tapi ya ini ya. Kemudian yang D, saat ini keluarga saya lebih senang berlibur ke tempat wisata lain. Nggak ada ini. Nggak ada konsep ke tempat lain. Iya. Kemudian yang E, saat ini tempat wisata pantai dan kebun binatang bukan tempat yang menyenangkan. Nah ini lagi. Nggak ada kan ya. Berarti jawaban yang paling tepat dari 5 opsi adalah bisa B. Yang B ya. Yang B, benar. Yang B, karena opsi yang lain karena saat ini memang sedang ada banjir karena tidak ke kebun binatang dan juga tidak ke pantai. Gitu. Kalau yang A, saat ini sedang ada banjir atau gelombang laut tinggi, itu menandakan salah satu yang terjadi itu kan. Iya, aku yang waktu pada nenek ke kaparesa ya, asik ayamu
Ya, seperti itu ya Ibu. Kesimpulan di nomor 3. Jadi jawabannya yang B. B apa C? Tidak boleh kalau rumah nggak ditapun. Nah ini, baik nomor 4. Semua pelajar memakai sepatu hitam. Beberapa yang hadir di sekolah tidak memakai sepatu hitam. Beberapa yang hadir di sekolah tidak memakai sepatu hitam. Padahal semua pelajar memakai sepatu hitam. Kira-kira kalau beberapa yang hadir di sekolah tidak memakai sepatu hitam, berarti dia yang memakai sepatu bukan hitam, apakah dia pelajar? Bukan pelajar. Bukan, ya kan? Kita bisa menelaah dari sini, ya kan? Berarti ada sebagian yang bukan pelajar. Baik, kita lanjutkan. Berdasarkan dua pernyataan di atas, simpulan yang paling tepat adalah sebagai berikut. Kita lihat opsinya. Beberapa yang hadir di sekolah bukan pelajar. Nah, ini sudah kan? Iya. Bisa A. Iya, yang A. Kemudian yang B. Aku cek kebun tadi. Oh, kalau perusahaan kalau. Yang B, beberapa yang hadir di sekolah memakai sepatu hitam. Sudah jelas ini kan? Sudah ada di pernyataan. Kemudian beberapa yang memakai sepatu hitam bukan pelajar. Ini salah. Padahal yang hitam malah pelajar. Kakek dan Ajo Sidi bermusuhan. Ini enggak nyambung. Semua yang memakai sepatu hitam adalah pelajar. Iya benar, ini sama dengan pernyataan, tapi bukan kesimpulan. Nah, yang diminta kesimpulan. Jadi jangan terkecoh. Jadi ada hubungan antara pernyataan pertama dan pernyataan kedua. Ya, itu diambil kesimpulannya apa gitu. Jadi yang benar, yang tepat, yang mana Bapak Ibu? Yang A. Nah, ya benar, yang A. Di beberapa yang hadir di sekolah bukan pelajar, benar. Kita lanjutkan nomor 5. Sebagian guru menguasai bahasa asing. Berarti tidak semua menguasai ya, berarti hanya sebagian guru saja. Iya, benar. Semua yang menguasai bahasa asing pandai bergaul. Nah, berarti yang menguasai bahasa asing hanya sebagian dari guru, dari seluruh guru, ya kan? Berdasarkan dua pernyataan di atas, simpulan yang paling tepat adalah, nah, Bapak Ibu saya tanyakan dulu, yang menguasai bahasa asing dan yang pandai bergaul, lebih banyak mana? Yang menguasai bahasa asing. Yang pandai bergaul. Semua yang Jumlah guru, ya kan? Sama, jadi sama jumlahnya. Sebagian. Ya, benar. Jadi jumlah guru, misalnya ada 10 guru, ada sebagian guru. Nah, sebagian bisa 6, bisa 5, itu menguasai bahasa asing. Nah, yang dari 6 dan 5 ini, dia berarti pasti pandai bergaul. Iya. Jadi, yang pandai bergaul ini jumlahnya sama dengan yang menguasai bahasa asing. Ya, benar. Kita cari opsinya. A, sebagian yang pandai bergaul adalah guru. Yang B, sebagian guru yang tidak menguasai bahasa asing pandai bergaul. Salah. Yang C, sebagian yang pandai bergaul bukan guru. Salah juga. Sebagian yang tidak pandai bergaul bukan guru. Salah juga. Padahal semua harus guru, ya kan? Sebagian guru tidak menguasai bahasa asing dan pandai bergaul. Nggak mungkin. Salah ya. Karena yang pandai bergaul harus menguasai bahasa asing syaratnya. Iya. Jadi yang mana?
Yang A. Ya, benar Ibu. Ini nggak ada bapaknya ya. Cuma Pak Hilmi aja. Ya, jadi yang A ya, nomor 5, sebagian yang pandai bergaul adalah guru. Nomor 6, ada yang bisa membantu saya membacakan? Saya, Bu. Ya, ya Bu, silakan. Silakan Bu Titin. Apa? Siapa, Ayo, Bu? siapa tadi? Saya. Atau Ya, siapa? silakan Bu Titin. Oke. Nomor 6. 1. Jumlah karyawan yang mengalami PHK meningkat. 2. Pemerintah menaikkan upah minimum regional. Manakah di bawah ini yang menggambarkan hubungan pernyataan 1 dan 2? A. Pernyataan 1 adalah penyebab dan pernyataan 2 adalah akibat. B. Pernyataan 2 adalah penyebab ya, Bu. Iya. Dan pernyataan ke-1 adalah akibat. C. Pernyataan 1 dan 2 adalah penyebab namun tidak saling berhubungan. D. Pernyataan 1 dan 2 adalah akibat dari dua penyebab yang tidak saling berhubungan. E. Pernyataan 1 dan 2 adalah akibat dari suatu penyebab yang sama. Di sini kan jumlah karyawan yang mengalami PHK meningkat. Terus pemerintah menaikkan upah minimum regional. Berarti tidak ada hubungannya ya, Bu ya? Iya Bu, benar. Nomor 1 kan ada peningkatan PHK. Harusnya nomor 2 itu penyebabnya karena pemerintah menurunkan upah gitu kan ya. Iya. Nah ini Menaikkan nomor 2 upah. malah menaikkan upah. Iya. Jadi tidak ada Pernyataan nomor 1 Tidak saling berhubungan. pernyataan 1 dan 2 adalah penyebab namun tidak saling berhubungan. Iya. Tidak saling berhubungan. Berarti yang C. Iya Bu. Kita ada C dan D. Coba kita telaah lagi yang tidak saling berhubungan. Ya. Nomor 1 dan 2 adalah penyebab namun tidak saling berhubungan. Apakah kalimat nomor 1 adalah penyebab dari Tidak ada sebab akibat, Bu. Ya, Ya, benar. tidak ada sebab akibat. Iya, tidak ada. Kemudian yang nomor 1 dan 2 adalah akibat dari dua penyebab yang tidak saling berhubungan. Nah, ini kan kedua peristiwa atau kalimat yang digambarkan di sini itu kan adalah akibat dari entah apa, dari akibat apa gitu kan kita nggak tahu. Ya kan? Entah dari misalnya jumlah karyawan ini meningkat karena perusahaan lagi bangkrut gitu kan, tapi kan kita nggak tahu itu penyebabnya apa, tapi yang pasti mereka tidak ada hubungannya, tidak berhubungan. Berhubungan berarti D ya? Iya. Iya Ibu, jadi gitu. Ini bukan penyebab, tapi Akibat. ini adalah akibat. Iya. Jumlah karyawan yang di PHK itu akibat dari perusahaan yang bangkrut, entah karena menurunnya ekonomi atau apa. Kemudian nomor 2, pemerintah menaikkan upah minimum regional. Nah, kenapa pemerintah menaikkan upah minimum regional? Mungkin ini adalah akibat dari tuntutan masyarakat, dari perubahan undang-undang kan gitu kan, kita nggak tahu penyebabnya apa. Nah, tapi yang pasti penyebabnya itu tidak saling berhubungan. Iya. Jadi yang D ya, Bapak, Ibu-ibu. Ibu-ibu. Baik, nomor 7. Silakan nomor 7 Ibu Muhariro bisa? Ya, boleh. Ya. Bentar.
Nomor 7. 1. Penambangan liar terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Rehabilitasi lingkungan menjadi program yang diprioritaskan pemerintah. Manakah di bawah ini yang menggambarkan hubungan pernyataan 1 dan 2? A. Pernyataan 1 adalah penyebab. Pernyataan 2 adalah akibat. B. Pernyataan 2 adalah penyebab dan pernyataan 1 adalah akibat. C. Pernyataan 1 dan 2 adalah penyebab, namun tidak saling berhubungan. D. Pernyataan 1 dan 2 adalah akibat dari dua penyebab yang tidak saling berhubungan. E. Pernyataan 1 dan 2 adalah akibat dari suatu penyebab yang sama. Sama lah ya. Ya, coba Bapak Ibu, kita analisis lagi pernyataan 1 dan 2, kira-kira dia berhubungan atau tidak? Penambangan liar terjadi ya berhubungan. Ya, berhubungan, saling Ada berhubungan. rehabilitasi lingkungan ya. Akibat. Karena ada kasus penambangan liar, maka pemerintah melakukan rehabilitasi. Iya. Ya, Iya. jadi berarti apa? Saling Pernyataan berhubungan, ya. 1 adalah Penyebab. Penyebab kemudian ini Iya, akibatnya. penyebab. Akhirnya, akibatnya pemerintah melakukan rehabilitasi. Ya, itu kan. Jadi ada hubungannya kalau ini ya. Penyebab. Iya. Berarti yang D. Bu. Sama bisa. Oh iya, yang A. Salah, saya lihat nomornya ya. Geng Benar. A. Jadi harus teliti nomornya juga ya. Saya salah lihat. Jadi yang A, pernyataan 1 adalah penyebab dan pernyataan 2 adalah Akibat. ya benar, Bu. Nomor 8. Silakan nomor lanjut Bu Novi ada. Ada Bu. Monggo. Nomor 8. Guru meminta murid pernyataan 1, guru meminta murid mencuci tangan sebelum makan. Pernyataan 2, orang tua membekali anaknya makan siang. Manakah di bawah ini yang menggambarkan hubungan pernyataan 1 dan 2? A. Pernyataan 1 adalah penyebab dan pernyataan 2 adalah akibat. B. Pernyataan 2 adalah penyebab dan pernyataan 1 adalah akibat. C. Pernyataan 1 dan 2 adalah penyebab namun tidak saling berhubungan. D. Pernyataan 1 dan 2 adalah akibat dari dua penyebab yang tidak saling berhubungan. E. Pernyataan 1 dan 2 adalah akibat dari suatu penyebab yang sama. Cuci tangan sebelum makan, orang tua Penyebab akibat. Ada hubungannya enggak, Bu, ini? Ada. Ada makan siang sebelum makan. Sama cuci tangan. Ada, Bu. Iya. Kan cuci tangan. Ada sebabnya. Hubungannya Bu. Orang tua membekali makanan. Sebabnya. Yang Satu. Yang E bisa Yang B. Yang B, Bu. Orang tua. B. Pernyataan 2 adalah penyebab dan pernyataan satu akibat. Gimana ibu-ibu yang lain? Apa satu? Saya Orang sepakat tua ya. B. makan siang. Guru minta Gimana, Bu? murid. Gimana? Yang dua Penyebab. penyebab, yang satu akibat. Kalau yang iya. coba kita lihat yang E. Pernyataan 1 dan 2 Iya, adalah yang E. akibat dari suatu Akibat dari penyebab suatu yang sama. penyebab yang sama. Tapi Penyebabnya Bisa, Bu? apa, Bu? Penyebabnya kan Sudah orang tua makan. membekali anaknya Bukan makan. anaknya makan. penyebabnya makan. Makan. Penyebabnya orang tua membekali anaknya makan. Makan. Akibatnya guru meminta murid mencuci tangan sebelum makan. Berarti nomor 1, 2 adalah akibat dari makanan. Diberi makanan gitu. Ya bisa. Bisa, Bu. Nah, Bu. Akibat dari penyebab yang sama. Nah, ini ada hubungan sebab Guru akibat kalau minta ini. murid mencuci Sebab tangan. akibat ini adanya. Iya. Orang tua
membekali makanan anaknya makan siang. Itu penyebabnya. Akibatnya guru meminta murid. Mencuci tangan sebelum makan. Ya. Jadi penyebabnya karena orang tua membekali anak makan siang, maka guru meminta murid mencuci tangan sebelum makan. Jadi diajari dulu bagaimana cara makan yang benar. Karena ada sesuatu yang yang bisa diajarkan pada anak. Jadi guru memperoleh suatu masalah dari orang tua ini. Sumber masalahnya kan karena orang tua membekali anaknya makan siang. Jadi masalah itu diselesaikan dengan mengajari murid mencuci tangan. Ya. Yang mana Ibu? Yang B, Bu. Ya. Ya, itu adalah akibat. Akibatnya adalah guru langsung mengajarkan anak mencuci tangan sebelum makan. Ya. B ya? Iya. Iya, yang B. Kita lanjut nomor 9. Oke, bisa saya tambahkan sedikit Bu Dewi? Iya, Pak Ilmi. Ya, oke. Ini ya, jadi kalau Bu Dewi ini kan secara penalaran logika, nah ini ada rumusnya Bapak Ibu ya, saya tambahkan ya. Saya izin share screen ya. Iya, oke. Kasih tahu Pak. Ya, saya izin share screen terlebih dahulu. Nah, sudah terlihat Bapak Ibu? Warna hitam. Wah, ini udah kelihatan. Nah, sudah terlihat ya. Nah, apa yang dibahas oleh Bu Dewi tadi, Bapak Ibu ya? Apa yang dibahas oleh Bu Dewi tadi ini berkenaan dengan logika matematika. Dan ini ada rumusnya Bapak Ibu ya. Nah, ada rumusnya namanya premis. Ada premis, ada konklusi lah. Premis itu apa? Landasan berpikir untuk menarik kesimpulan. Itu premis namanya ya. Landasan berpikir untuk menarik kesimpulan. Sedangkan konklusi itu adalah kesimpulannya. Nah, ini coba ini rumus yang pertama ya, ini ya. Nah, rumus yang pertama, jika diketahui P adalah Q benar dan P benar, ya, maka kesimpulannya Q benar. Nah, ini nomor 1 ya. Ya. Jadi jika P adalah Q ini benar, ya, maka dan P ini juga benar, maka simpulkan Q itu benar. Kesimpulannya Q yang benar. Ya. Kesimpulannya cuma Q saja. Ya, ini contohnya, contoh di bawahnya Bu ya. Jika 2 ditambah 3 adalah 5, ya. Jika 2 ditambah 3 adalah 5, ya. Maka 5 lebih besar daripada 4. Ya. Nah, 2 ditambah 3 adalah 5, maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah 5 lebih besar dari 4. Iya, Ya. Jadi jika 2 ditambah 3 adalah 5, nah ini adalah P ya, P ya. P ya. Kemudian maka 5 lebih besar dari 4. Besar dari 4 itu Q. Ya. Terus P-nya mana? P-nya adalah P-nya 2 tambah 3 sama dengan 5 ya. Ya, maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah yang Q. Ya. Ya. Kesimpulannya adalah yang Q. Ini namanya modus ponen. Ya, Bapak Ibu. Modus ponen. Ya, ada 2 saja ini. Ada 2 saja ya, seperti ini ya. Jadi P adalah Q. Terus premis yang kedua, P itu benar, maka Q-nya juga benar. Itu maksudnya ya.
Ini gampang ini ya. Ini ponen Ya, yang pertama, modus ponen ini ya. Nah, ada contohnya di bawah ya Bapak Ibu. Nanti saya berikan ini kok ya. Kemudian ini namanya modus tolen. Nah, modus tolen itu begini. Kalau ada tanda seperti ini berarti tidak ya, tidak ya. Nah, negasi jadi jika P adalah Ki itu benar ya, dan tidak Ki itu benar, maka disimpulkan tidak P juga benar. Halo Bapak Ibu, masih bisa? Halo, kok macet? Macet ya tadi ya? Hilang Pak, Kapris. Hilang Pak Oh, tampilannya. hilang ya. Oke. Screen-nya. Jadi biar pemahaman kita itu menyeluruh ya. Kalau tadi kan Bu Dewi tadi memberi contoh, sekarang ini rumusnya ya, biar Bapak Ibu punya pandangan ya. Iya, Jika P adalah Ki itu benar ya, dan tidak Ki itu benar, maka disimpulkan tidak P itu benar begitu ya. Nah, contohnya jika hari hujan, maka cuaca dingin. Nah, kalau cuacanya tidak dingin, maka hari tidak hujan. Ya, paham Bapak Ibu ya? Paham Pak. Jadi, kalau P itu adalah Ki, bukan Ki, berarti kesimpulannya ya bukan P. Iya. Sederhanakan ya. Kalau P itu Ki, ya sama dengan Ki. Jika bukan Ki, maka juga bukan P, begitu ya. Nah, jika hari hujan, maka cuaca dingin. Cuaca tidak dingin, maka hari tidak hujan, begitu kesimpulannya. Ini namanya modus tolen, ya. Nah, kalau yang pertama tadi kan modus ponen, ya. Jika hari ini hujan, cuaca dingin. Berarti kalau cuaca dingin, kesimpulannya adalah hujan, kan begitu ya? Paham Bapak Ibu ya? Iya, jika hari ini hujan, Oke, nanti soal-soal itu tidak akan keluar dari sini Bapak Ibu ya. Oke, yang selanjutnya. Prinsip silogisma. Prinsip silogisma ini ya. Langsung saja ke contoh ya. Nah, coba kita lihat premisnya. P adalah Ki. Ki adalah R, maka P itu juga R, begitu ya. Paham Bapak Ibu ya? Kalau P Dana. Ki adalah R, maka P juga R, begitu. Nah, coba kita lihat ininya, apa contohnya. Jika Mahir seorang siswa SMK, maka Mahir melaksanakan PSG. Jika Mahir melaksanakan PSG, maka Mahir belajar di industri minimal P sama R. Kesimpulannya, jika Mahir SMK, maka Mahir belajar di industri minimal 3 bulan, ya. Jadi jika Mahir seorang siswa, ini adalah P, ya. Maka Mahir melaksanakan PSG, itu Q-nya. Nah, jika Mahir melaksanakan PSG, ini adalah Q, ya. Maka Mahir belajar di industri minimal 3 bulan. Ini R. Iya. Nah, kesimpulannya adalah P sama R.
sama dengan R ya. Jadi P-nya mana tadi? Jika Yang Mahir kalimat ya. pertama Nah, sama kalimat maka ketiga. jika Mahir seorang siswa SMK, maka dia harus belajar di industri minimal 3 bulan. Nah, ini namanya prinsip silogisme. Ya, nanti saya berikan Bapak Ibu, tidak akan keluar dari ini kok. Oke. Nah, ini yang terakhir. Tadi kan dibahas juga ini kan, ya. Nah, ini. Ketutup ini. Tertutup. Biasanya ketutup kamu. Nah, kelihatan Bapak Ibu? Iya. Ya, oke. Oke. Kalau enggak kelihatan, saya kecilkan sedikit. Kelihatan? Sudah? Kelihatan. Ya, oke. Kelihatan, Pak. Selain 3 aturan penarikan kesimpulan di atas, ada beberapa aturan penarikan kesimpulan yang lain dengan menggunakan kata kunci semua ataupun beberapa. Ya, tadi Bu Dewi sudah bahas ya, semua atau beberapa ya. Aturan penarikan kesimpulan yang melibatkan kata kunci tersebut antara lain, contoh ini contoh. Semua A adalah B, semua C adalah A. Jadi, semua C adalah B. Paham ya Bapak Ibu ya? Kalau semua A adalah B, semua C adalah A, maka C itu juga adalah B. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Paham. Oke. Terus sekarang beberapa ini ya, beberapa A adalah bukan B. Nah, ini kok kayaknya enggak terlihat ya, kalau kuning ya. Putih kan, Pak. Nah, gini ya kayaknya ya. Nah, ini kok enggak terlihat ya. Bapak Ibu kok ya iya saja ya. Padahal terlihat. Ya, ini ya. Jadi ada penarikan kesimpulan itu tidak menggunakan yang atas tadi, yang 3 tadi, tapi menggunakan yang ini ya, yang ini. Jadi semua A adalah B, semua C adalah A, jadi semua C itu juga B. Kan gitu ya. Ada kata kunci C, semua. Nah, jadi ini Kata apa kuncinya ini? semua. Jadi kalau semua A itu B, semua C adalah A, C itu juga B begitu ya. Nah. Oke, yang selanjutnya beberapa A adalah bukan B, beberapa A adalah bukan B, ya. Semua A adalah C. Kesimpulannya beberapa C adalah bukan B. Nah, ini penarikan kesimpulan. Ini rumus ini harus dihafal ini ya. 1, 2, 3, 4 tadi harus dihafal. Ini benar-benar keluar Bapak Ibu. Kalau paham rumus ini, ya kalau yang nomor 1 tadi P dan Q-nya itu tahu Bapak Ibu, pasti bisa jawab. Oh ini yang P, ini yang I, yang Q. Nanti kesimpulannya itu ini, itu ya. Nanti akan saya berikan, saya share ini Bapak Ibu ke jenengan semuanya. Jadi jenengan semuanya nanti akan bisa mengerjakan dengan baik Bapak Ibu, ya. Oke. Karena tidak semua 40 soal ini bisa kita bahas hari ini ya. Dan waktu Bapak Ibu juga mendesak sekali, oleh karena itu harus paham rumusnya ya. Harus paham rumusnya. Jadi rumusnya ada 4 tadi Bapak Ibu ya. Yang ini modus ponen, kemudian tolen ya. Modus tolen itu yang ada tidaknya itu modus tolen ya. Nah, kemudian silogis itu ada 3 ya. Ada P, Q, R. Kalau yang tadi hanya ada 2 P, Q. Kesimpulannya kalau P ya Q kan gitu ya. Nah, kalau yang kedua ini tolen itu P adalah Q. Kalau bukan Q ya bukan P begitu ya. Nah, tuh, terus yang ketiga ini seperti ini ada 3. Ada 3. Kalau P itu Q, Q itu R, maka P juga R begitu ya. Nah, itu ya. Nah, terus ini ada yang menggunakan penarikan kesimpulan menggunakan kata kunci semua atau beberapa ya. Nah,
Ini Bapak Ibu yang bisa saya tambahkan ya. Nah, Bu Dewi, karena waktunya terbatas, kita nanti langsung ke gambar saja ya Bu Dewi ya. Yang penting ini soalnya ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu, itu yang bisa saya tambahkan. Mudah-mudahan 4 rumus tadi dapat dipahami sehingga Bapak Ibu dapat menarik kesimpulan dengan sebenar-benarnya ya. Oke, jadi harus diketahui P-nya mana, Q-nya mana, ya R-nya mana, baru nanti bisa ditarik kesimpulan ya. Seperti itu Bapak Ibu. Bu Dewi, ini karena ini aja sudah 1 jam ya, jadi langsung aja ke gambar ya Bu Dewi ya. Nanti saya akan nambahkan juga ya. Silakan Bu Dewi. Iya Pak Ilmi, terima kasih. Baik Bapak Ibu, itu tambahan materi tentang apa tadi, penarikan kesimpulan ya Pak, ada silogisme. Ya, penarikan kesimpulan ya. Ya. Kita lanjutkan soal yang langsung ke pola gambar ya. Nah, selain soal penarikan kesimpulan, Bapak Ibu, di sini ada juga soal tentang ini arti kata, makna kata, ada rekognisi, klarifikasi, ada ini apa namanya, fungsi dari hubungan dari 2 kata. Bapak Ibu nanti harus mencari yang sama hubungannya, yang seperti itu. Misalnya nelayan, perahu, apa hubungan nelayan dan perahu? Jika ketemu hubungannya apa? Bapak Ibu nanti akan disuruh mencari opsi yang sama dengan yang hubungannya yang sama juga dengan pernyataan di atas gitu. Tuh, kemudian ada lagi, nah ini sama. Kesimpulan juga sama. Nah, ini pola bilangan deret aritmatika. Bapak Ibu harus bisa menentukan pola angka selanjutnya. Sudah sering ya mengikuti ini soal-soal pola angka, pola bilangan. Nah, ini nomor 37. Kita langsung pada pola gambar. Ada barisan gambar. Ada deret gambar seperti ini. Ada 4 gambar. Kemudian kita disuruh menentukan pola gambar yang kelima. Pola gambar yang kelima itu kira-kira polanya seperti apa? Coba Bapak Ibu dilihat dulu, dipahami kira-kira kalau ada pola seperti ini, itu berdasarkan pola yang gimana untuk menentukan gambar kelima? 5 kah? Nomor 5. Bukan nomor 5 Ibu. Jadi antara 1, 2, 3, 4, dan 5, kita harus pilih gambar yang mana. Polanya harus sesuai. Jadi tergantung dari pola. Misalnya Ibu melihat kotak ini H misalnya, lalu ini angka 8, kemudian yang putihnya ini, atau Ibu melihatnya dari sudut pandang yang mana gitu agar menciptakan pola tertentu. Dari pola yang nomor 3, Bu. Nomor 3, kenapa Bu? Polanya gimana menurut Ibu? Karena itunya jaraknya sama, Bu. Bukan. Jaraknya sama. Coba yang gambar 1 jaraknya berapa, Bu? Sama, kalau nomor 1 kan tuh sama dengan yang gambar nomor 2, Bu. Yang di atas. Jaraknya yang mana, Bu? Jarak yang mana maksudnya? Gambar yang kedua yang di atas, Bu. Yang itu. Yang ini? Iya. Lalu polanya berarti? Berarti yang sama tuh. Oh iya ya. Itu ada 2 aja, Bu ya? Iya. Lalu ini yang nomor 3 malah silang gini. Kemudian yang nomor 4 silangnya agak pendek. Kira-kira selanjutnya gambarnya berbentuk apa gitu, Bu?
Gambar nomor 3, Bu. Kenapa, Bu? Kok bisa? Itu polanya seperti gambar nomor 2 yang atas. Selangnya kosong, tengah satu kotak. Mungkin. Terus hubungannya dengan yang nomor 1, 3, dan 4? Yang nomor 2, Bu. Nomor 1. Nomor 2 gimana, Bu? Sama Hubungannya dengan dengan nomor 3. nomor 2 gimana? Polanya mirip sama yang keempat. Sama yang keempat. Hanya beda arah gitu, Bu? Iya. Kalau dari kita kan menelaah dari gambar 1 ke 2, kemudian gambar 2 ke 4, ke 3, gambar 3 ke 4, itu bisa juga. Atau selang-seling. Ini seperti menentukan pola bilangan. Misalnya gambar 1 hubungannya dengan gambar ketiga. Atau nanti gambar kedua dengan yang keempat. Oh gitu. Berarti gambar kelima. Berarti gambar kelima ada hubungannya dengan gambar ketiga. Misalnya gitu, Bu. Gitu ceritanya. 5 ya, Bu ya? Iya, tapi kalau saya menelaah dari alasnya. Coba kita telaah dari alasnya, sisi alasnya. Gambar yang pertama, hitamnya ada di tengah. Lalu gambar kedua, kosong. Ya kan? Ya. Terus gambar yang ketiga, hitamnya pindah ke kiri. Jadi kira-kira hubungannya dari tengah pindah ke kiri. Ya kan? Yang belum. Ya. Geser ke kiri, Bu. Dari gambar 1 sampai gambar 1 ke gambar nomor 3, itu dia udah geser ke kiri. Sedangkan gambar nomor 2 dan gambar nomor 4 itu sama-sama alasnya kosong. Oke. Ya. Lalu kira-kira gambar kelima hitamnya di mana? Di kanan. Ya, benar. Yang nomor 5. Bawah kanan. Ya. Jadi dilihat dari itunya, Bu. Kalau saya polanya itu pola dasarnya, alasnya. Jadi yang pertama alasnya di tengah. Kemudian yang kedua kosong. Ternyata gambar yang keempat itu juga kosong. Berarti dia sama ya. Nggak pengaruh dia posisi hitamnya di mana. Alasnya aja coba kita lihat. Kemudian gambar ke 1 tengah, gambar ketiga dia udah geser ke kiri. Nah, otomatis gambar kelima dia sudah ke kanan, muter lagi dari kanan, ya kan? Jadi satu-satunya yang alasnya ada hitam di sebelah kanan adalah gambar nomor berapa? Nomor 5. Ya, nomor 5. Jadi jawabannya nomor 5. Itu ya, Ibu. Jadi bisa dilihat dari berbagai sisi. Entah itu dari alasnya, bisa sama dengan pola ketiganya, bisa juga loncat 2, loncat 3. Sama seperti pola bilangan deret aritmatika kan ya? Iya. Iya. Pola 31 juga bisa, Bu. Yang tengahnya 3, ada yang 1, itu juga bisa kayaknya. Pola bertingkat ya, Bu? Iya. Nah, kalau ini? Kalau itu coba. Kita lihat. Yang kerwaknya. Kita lihat apa namanya? Yang bolong dari paling besar dulu. Iya. Kerwak. Yang bawah aja tuh, Mak. Yang bawah anu. Gimana? Ada Pak Edi ya? Yang ketiga kayaknya, Bu. Yang nomor berapa, Bu? Nomor berapa? Nomor 3 kayaknya, Bu.
Gimana, Bu? 4. Polanya gimana? Ini yang bolong apa sih? Bolong Yang kanan bawah. ya, bolong kanan bawah itu kan terus ke bawah, habis itu ke kiri, habis itu ke atas, berarti Ya, kan berputar ke selanjutnya sebelah kanan. kiri ya. Ya, searah jarum Ya, jam. Terus jarum yang jam. bolong kecil, yang rumah kecil itu Bu, yang bolong itu ke kiri. Ke kiri. Ya, ke kiri arah jarum jam gitu. Jadi Ah. habis dari kanan bawah ke kiri berarti atas, terus pojok kiri atas, terus pojok kiri bawah, baru ke bawah kosong. Jadi gini Bu, biar cepat Bapak Ibu harus menentukan pilihan dulu. Saat kita menentukan lingkaran segi 5 yang terluar, Bapak Ibu kan sudah bisa tahu dia polanya akan kemana. Selanjutnya setelah bolong di sebelah kiri atas, dia pastinya polanya akan bolong di sebelah kanan atas, ya kan? Ya. Nah, kita cari opsi yang bolong kanan atas. Wah, bolong semua. Bolong semua, yang paling besar bolong semua di kanan atas, ya kan? Benar semua. Berarti kita harus cari bangun yang kedua. Bangun yang kedua, yang nomor 2, dia akan bolong di mana terakhir? Pasti bolong di kanan bawah. Ya kan? Kanan bawah berarti nomor 4, Bu. Nah, kita cari yang kanan bawah ada bolongnya tapi bangun yang kedua. Yang mana? Yang 4. Yang 4. Udah, bangun yang ketiga nggak usah lihat lagi, Bu. Udah nggak ada pilihan Kedua lagi aja. selain nomor 4 gitu. Biar cepat. Jadi nggak ada di soal di opsinya itu. Kalau sudah kita coba pada yang kedua, kita harus mengeliminasi 2 atau 3 jawaban agar kita fokus pada opsi itu. Nah, baru kita coba lagi pada bangun berikutnya. Nah, kalau sudah pas, langsung kita pilih pilihan itu karena memang itu yang satu-satunya nggak ada lagi yang sudah benar itu. Jadi seperti ini, kita tidak usah mencoba lagi pada bangun yang ketiga karena yang bolong di sebelah kanan bawah ini hanya ada di nomor 4. Iya, gitu ya. Biar cepat ngerjakannya. Karena kan soal yang lain nunggu banyak kan untuk menghitung, Bu. Gitu ya. Jadi ini adalah gambar selanjutnya adalah gambar nomor 4. Ya, Bapak Ibu ya. Iya, Bu. Ya. Baik. Selanjutnya. Nah, ini. Ayo, ini polanya. Kira-kira gambar selanjutnya. Yang rumusnya itu apa yang di tengah itu Bu, jumlahnya 3, 4, 5, 6 berarti 7. Yang garis di tengah nih Bu. Garis di tengah. Jumlahnya habis Ya, 3, jumlahnya berapa, 4, Bu? 5, 6. Berarti yang 1 bisa enggak, Bu, nomor 1? 3, 4, Berarti 5. harus Nomor ada 1. 7 lidi ya. Iya. Ya, kita harus lihat isinya aja dulu. Dilihat dari isinya udah jelas itu berurutan 3, 4, 5, 6 pastinya setelahnya 7 kan? Iya, Nah, terus kita itu cari. garisnya. Garis luarnya. Nggak usah dilihat garisnya, Bu, biar cepat. Kalau di situ Oh, sudah iya, ada satu aja. 7 dan satu-satunya angka 7 di situ hanya nomor 4, ya udah itu. Iya. Oh iya. Berarti satu aja nggak apa-apa ya Bu yang Nggak dilihat. apa-apa. Karena yang lain nggak ada yang berjumlah 7. Tapi kalau yang lain ada yang berjumlah 7, misalnya nomor 1 jumlah lidinya 7. Nomor 4 juga 7. Berarti yang benar, yang kira-kira opsi Ibu fokus ini adalah 1 dan 4. 2, 3, 5, hilangkan dari pikiran Ibu. Udah jangan dipilih. Gitu, Bu. Baru kita cocokkan pola yang kedua. Dari poin apa kita membedakan. Gitu. Misalnya dari garis luarnya. Garis luar cabang ada 2, 3, 4, 5. Pasti garis luarnya setelah itu adalah 6. 6. Ya.
Jarinya pasti ada 6. Kita pilih yang 6. Jarinya yang ada 6. Nomor 1 dan 4 berjari 6. Tapi lidinya yang 1 7, yang 1 9, 8. Nah, kita pastikan kita akan memilih 7 gitu, Ibu. Gitu ya? Ya, benar. Jadi pilih salah satu yang menurut kita, cocokkan dulu komponennya. Entah itu kita melihat dari segi lidinya dulu, boleh. Lalu kalau di opsinya 7 itu ada 2, berarti kita fokus pada 2 opsi saja. Hilangkan yang lain. Jadi kalau misalnya ada 2, baru kita nanti lihat komponen yang bisa dibandingkan selanjutnya. Gitu ya. Gambar-gambar, astagfirullahaladzim. Ya, ini gambar lagi. Pusing kepala. Pakai istighfar. Pakai istighfar. Semangat, Bu. Ya. Gimana, Bu, gambar-gambar? Wah, malam-malam kita bahas gambar. Wajilnya gak kelihatan nah. 2, 3. Itu angka apa huruf toh? Ibu, ini ada huruf V ya, kelihatan nggak yang terakhir? V, W, di gambar ketiga W, kemudian di gambar kedua itu X, kemudian di gambar pertama malah Y. Ini mundur ya? V, ya kan? Dari V, W, X, Y, tapi dia ke kiri jalannya. Berarti kira-kira nanti gambarnya huruf apa isinya? U. Ya, benar, U. Jadi sebelum V adalah U. Jadi pastikan gambar yang ada huruf U-nya. Nah, kalau udah ada U di situ, ada U semua, Bu. Ternyata di opsinya ada U semua. Nah, gimana cara menentukan? Kita cari posisinya. Kalau V di kiri bawah dan W di atasnya, ya kan? Berarti dia muter kemana? Sebelah kanan. Sebelah? Kiri. Nomor 4 yang benar. Iya, benar, Bu. Jadi U adalah di sebelah kanan V nanti di gambar berikutnya. Kita nggak usah lihat isi yang lain, maka kita ambil U yang ada di sebelah kanan bawah. Ada 2 dan 4. Ya, ada 2 dan 4, ya kan? Kemudian ada angka yang bisa kita amati lagi, komponen angka. Di sini V bergandengan dengan 5, kemudian 6, 7, 8. Pastinya gambar selanjutnya adalah angka berapa? 4. Ya kan? 4 tapi bukan di sampingnya. 4 itu harus berseberangan. Jadi kira-kira yang mana? U dan 4 yang berseberangan. Berarti 4. Ya, benar. Jadi gambar yang nomor 4. Gimana Bapak Ibu? Ya, ini yang di tes akademik itu yang bikin mumet itu ya gambarnya. Cuma tang-ting-tong Pak jawabannya. Iya, oke. Enggak apa-apa Bapak Ibu. Nanti kalau terbiasa itu ya paling enggak itu kita bisa menentukan polanya ya. Oke, coba selanjutnya ini sekarang ya. Nanti semakin sering semakin paham ya Pak. Ya, semakin sering semakin paham ya. Nah, kalau gini ini gimana ini? Kalau gini ini gimana ini? Ini harus tahu polanya kan ya. Kalau gini ini gimana Bapak Ibu?
Jumlah 7, Pak. sekolah ya. Jumlah sisi, nggih. 3, 4, 5, 6, 7 berarti Pak. Jumlah sisinya, Pak. Jumlah sisinya Oke, ya. oke, oke. Nah, jadi kadangkala seperti itu Bapak Ibu. Nah, coba kita lihat. Ini ada berapa? 1, 2, 3 ya. Berarti 3 ya. Yang ini berapa? 4. Ya. Yang ini berapa? 5. Nah, yang ini berapa? 6. Berarti yang selanjutnya adalah 1, 2, 3, 4. Ini salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ini yang B. Nah, jadi Bapak Ibu harus tahu polanya sama seperti tadi ya. Kalau di tengah-tengah itu lidinya 1, 2, 3, berarti selanjutnya ya mesti 4 begitu ya. Nah, Soalnya ini gampang kalau saya. ya Bapak Ibu dapat dipahami ya? Ya. Oke. Nah, kalau yang ini gimana ini? Yang ini? Itu hitam-hitamnya. Atas kiri. Item-itemnya berputar ya. Berputar berapa derajat Bapak Ibu? 45. Nah, harus diginikan kan ya. Nah, ini kan baru kelihatan ya. Nah, berarti dia 45. Berarti selanjutnya ya ada di sini kan ya. Selanjutnya kan ada di sini ya. Nah, selanjutnya lagi ada di mana? Selanjutnya lagi kan mesti ada di sininya ya. Nah, selanjutnya lagi ada di sininya. Berarti yang selanjutnya yang 5 berarti ada di sini ya. Nah, berarti yang mana Bapak Ibu? Nah, lah. Bapak Ibu besok kalau nemukan seperti ini ya coba aja di garis begini ya, seret ya kan. Nah, ini kan nanti akan tahu Bapak Ibu ya. Jadi polanya itu harus tahu. Nah, ini yang bikin ngeluh tuh kalau enggak tahu polanya ya. Ya nyerah di pola. Iya. Nah, ada yang berbentuk derajat Bapak Ibu. Kalau yang ini tadi kan yang pertama tadi kan sisinya ya. Sisi. Ada juga yang berbentuk derajat. Polanya berbentuk derajat ya. Ada juga yang polanya seperti ini. Ini gimana ini? Ya dilihat saja di tengahnya seretnya ya. 1, 2, 3. Ada berapa ini garisnya? 1, ini 2, ini 3, ini 4. Berarti selanjutnya mesti 5. Nah, yang 5 yang mana? Yang B. 1, 2, 3, 4, 5. Terus ini berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. B sama C 5. Nah, kita lihat lagi ini posisinya. Bukan derajatnya. Posisinya di sini berubah ke sini. Berarti selanjutnya ya ke sini kan begitu ya. Selanjutnya lagi ya ke sini kan begitu ya. Berarti selanjutnya lagi di mana? Selanjutnya lagi ada di Kiri. Yang kiri. Kalau di sini berarti salah ya. Nah, itu berarti yang mana? B. Nah, yang B. Kok ini ya? Iya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada yang pola tadi sisi, ada yang pola itu adalah derajat. Kalau ini pola ada di pojok-pojok ya posisinya ya, sama jumlahnya, posisi dan jumlah. Lah kalau seperti ini Bapak Ibu, ini loncat ini. Kalau ini loncat. B ke D berapa loncatnya? 2. C. A, B, B, C, D 2 ya? Ya. 2. D ke G berapa loncatnya? 3. D ke G berapa? D, E, F, G. 3 ya? Ya. Terus G ke K? 4.
4 ya. 4. Oke, 4. Nah, ini T ke V ini berapa? R S T U V. Berarti A. T5. 5 ya. Iya 5 Pak. U V 2 toh. 2 Pak. 2 Pak. Ya, siapa tadi yang 5 Balik tadi? A lagi nanti kalau 5. Oke, RSP. P ya kan, habis T kan P ya, 2 ya. Nah, V ke Y berapa? 3 Pak. YZ 3. 2. PXY 3 berarti ya. Yang ini 4 Pak. 4 kan ya. Kembali lagi kan ya. Iya. PXY Z A B C ya kan, Z A B C jadi 4. Lah berarti yang ini juga sama polanya nanti ya. Kalau seperti ini polanya sama berarti ini Polanya 2 ya, bener ya. Yang kedua, Loncat 3 berarti yang sini loncat 4. Berarti berapa habis R? V Pak. S T P ya. Begini. Jadi Bapak Ibu harus tahu banyak pola ya, banyak pola. Ada yang pola semacam loncatan seperti ini ya, ada pola yang semacam jumlah dan posisi ya. Ada pola yang derajat, ada pola yang sisi ya, seperti ini Bapak Ibu. Oke. Nah, nggak banyak-banyak Bapak Ibu, nanti kalau banyak-banyak nanti bingung ya, nanti malah bingung ya. Jadi yang penting Bapak Ibu harus tahu polanya. Dan kalau menentukan pola Bapak Ibu itu nggak bisa serta-merta satu kali begitu, nggak bisa. Jadi harus banyak latihan ya. Di YouTube itu banyak Bapak Ibu ya, jadi harus banyak latihan. Oh, kalau jumpai seperti ini polanya ini, kalau jumpai seperti ini polanya ini, kalau jumpai seperti ini polanya ini. Nah, sering sekali Bapak Ibu minimal tahu 20 pola, berarti Bapak Ibu ya luar biasa sudah. Ya, atau paling enggak ya 10 pola lah yang dikuasai. Itu sudah bagus itu Bapak Ibu ya. Nih, dan yang sering salah itu memang di situ Bapak Ibu. Kalau yang untuk pernyataan tadi di logika masih bisa ya, masih bisa tapi agak lambat kalau enggak tahu rumusnya. Tapi kalau gambar ini kalau sudah enggak tahu polanya, ya sudah. Berarti ya alamat enggak bisa begitu Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, itu dari saya Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan silakan. Mumpung ada Bu Dewi dengan saya, silakan. Ya, tolong Bapak Ibu ya benar-benar diperhatikan untuk perkembangannya ya Bapak Ibu ya. Kami di sini selaku tim dari Rumah Guru ini mendoakan Bapak Ibu semua ya, mudah-mudahan dapat berhasil Bapak Ibu ya. Amin. Tapi kalau yang didoakan ini enggak mau berusaha ya. Ini saya lihat kan ada yang ikut, ada yang enggak ikut. Besok ikut, besoknya lagi enggak ikut. Jadi nanti ya apa ya Bapak Ibu ya, ya enggak maksimal begitu loh ya. Jadi kalau yang ikut terus ya insya Allah nanti ya bisa menguasai begitu ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu mulai dari sekarang tolong dipersiapkan untuk perangkatnya ya. Setiap kali ikut pertemuan seperti ini enggak pernah ikut gara-gara sinyal lah, itu kan nanti bahaya juga ketika ujian ya kan. Ketika ujian bahaya itu. Kenapa kok bahaya loh? Wong Zoom gini saja enggak bisa masuk, apalagi kalau ujian. Ujian itu double 2 loh Bapak Ibu ya.
ada kamera yang untuk zoom, satunya lagi untuk ngerjakan soal. Lah kalau hanya untuk zoom saja enggak kuat sinyalnya, otomatis ngerjakan soal malah enggak kuat gitu loh. Ya, tolong ya Bapak Ibu ya, sinyalnya tolong bener-bener ya, mau enggak mau harus berkorban Bapak Ibu ya. Mau enggak mau harus berkorban, entah itu pinjam, entah itu nebeng ke tetangga, entah itu kemana, itu yang pasti kita harus berkorban Bapak Ibu. Halo Pak Ilmi, saat, Pak Ilmi. Ya. Halo ya. Saya ini masih bingung tentang pernyataan itu yang modus ponen itu tadi ya, modus tolen. Itu kan banyak sekali pernyataan-pernyataan. Jadi saya masih bingung. Ini kalau mencari contoh-contoh di YouTube itu caranya gimana? Oh, kalau mencari contoh di YouTube Bapak Ibu, itu ketik saja soal logika matematika begitu. Nah, soal logika matematika di situ nanti akan muncul. Tapi Bapak Ibu harus tahu dulu rumusnya ya. Rumusnya itu harus tahu ya. Nah, kalau hanya 2 saja tanpa ada tidak itu berarti ponen. Kalau 2 terus ada tidaknya berarti tolen ya kan. Kalau 3 kalimat itu berarti dia termasuk ke ini ya, yang urutan yang ketiga tadi silogisma. Nah, ya itu aja Bapak Ibu sebenarnya ya. Iya. Iya. Nah, cuma nanti kalau untuk pengembangannya Bapak Ibu bisa ini apa nyari di YouTube boleh ya untuk pengembangan. Yang penting dipegang rumusnya. Iya, kalau nggak sering-sering melihat ya, membaca atau melihat YouTube kan nggak bisa, masih bingung apalagi seperti saya. Orangnya bingung. Gini. Kasih contoh ya. Bapak satu. Contoh ya, itu contoh tadi ya. soalnya Nanti banyak di atas ya, contoh. Yang di atas ini kan belum dibahas, masih banyak. Iya ya. Nah, contoh ya, contoh ini, contoh. Jika makan maka tidur. Ya kan? Jika makan maka tidur. Ya, tidur berarti tidak tidur berarti jika makan tidur, tidak tidur berarti tidak makan. Tidak makan. Tidak tidur berarti tidak makan kan begitu ya. Lah itu namanya modus tolen ya. Nah, jika makan tidur, maka kalau tidur berarti makan. Itulah, itu aja kan Bapak Ibu ya. Cuman kan dibolak-balik saja ya, dibolak-balik dengan soal yang soal cerita yang lain begitu. Nanti dikembangkan sendirilah Bapak Ibu. Mengapa kok enggak dibahas semua Pak? Ya kita itu hanya memberi pancingnya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu yang mancing sendiri begitu loh. Ya, jadi kita itu memberi alatnya, Bapak Ibu yang nanti ngembangkan sendiri ya. Tidak mungkin kita terangkan semua Bapak Ibu ya. Wong tadi gambar saja sudah berapa menit tadi ya. Hampir lebih dari 30 ya. Oke. Ya, ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu? Jadi yang penting pegang teguh rumusnya. Pegang teguh rumusnya. Terus untuk yang gambar sering-seringlah belajar polanya, gitu ya. Ya, oke. Ada yang ditanyakan, Bapak Ibu? Nah, terus Bapak Ibu ya, tolong dilihat lagi untuk kisi-kisinya ya. Kisi-kisinya sepertinya disamakan dengan yang tahun lalu karena sampai hari ini kisi-kisi belum keluar. Itu artinya kisi-kisi disamakan dengan tahun 2019 ya. Kisi-kisi disamakan dengan tahun 2019. Jadi yang dipelajari apa Pak? Ya yang ada di kisi-kisi saja ya. Yang dipelajari ya. Sudah saya share kan Bapak Ibu ya kisi-kisinya kan? Sudah Pak. Sudah saya beri. Ya. Ada yang belum tahu kisi-kisinya? Boleh diulangi lagi.
Belum tahu Pak, program kisi-kisinya ya, Pak? belum tahu saya. Tolong di-share lagi. Kembali, belum Pak. tahu. Ya. Nanti Yang kita kisi-kisi share ya. seleksi program itu bukan, Pak? Ya. Kisi-kisinya itu ada di Telegram, Bapak Ibu. Kisi-kisinya. Oh, di Telegram. Ya. Iya. Sudah masuk Telegram semua kan? Sudah. Ya. Di situ ada kisi-kisi tahun 2019 itu sudah ada di situ ya. Yang ada Sudah saya subtes beri potensi akademik ya, Pak? di Telegram itu. Nanti tapi tak kirim lagi ke WA enggak apa-apa, barangkali nanti itu ya. Iya Pak, soalnya kalau di Telegram jarang melihat. Yang sering itu di WA. Oh, yang sering di WA ya. Ya, oke. Jadi itu Bapak Ibu ya, sekali lagi ya, kami tidak menjamin keberhasilan Bapak Ibu ya, tapi kalau Bapak Ibu mau mengikuti dengan baik, kami doakan mudah-mudahan Bapak Ibu lolos ya. Karena kan kita lihat itu kan kerja kerasnya Bapak Ibu ya. Kalau memang kerja keras ya otomatis kan hukum alamnya kan ya orang yang bekerja keras ya dapat kan begitu kan, mendapatkan apa yang dicita-citakan begitu Bapak Ibu ya. Oke. Ada lagi barangkali ditanyakan, silakan. Kalau enggak ada berarti kita akhiri ya. Barangkali ada yang ditanyakan atau ada tambahan dari Bu Dewi, silakan Bu Dewi. Iya, Pak Ilmi, saya rasa sudah cukup. Besok kita jadwalkan lagi untuk pembahasan soal, lebih banyak contoh-contoh soal, karena memang tes akademik sepertinya diundur ya, Pak? Tes akademiknya diundur, jadi itu rezeki bagi Bapak Ibu kalau diundur itu. Karena kalau tergesa-gesa nanti tanggal 16 langsung dipanggil kira-kira siapa apa enggak Bapak Ibu, kan begitu ya. Nah, dengan diundur itu berarti berkah bagi Bapak Ibu. Bukan lama lagi belajarnya, Pak. Maksudnya belajarnya itu waktunya lama lagi. Belajarnya lebih banyak. Ya. Terus untuk yang SIM PKB-nya masih bermasalah, akunnya itu belum tertaut dengan akun belajar, tolong dikonsultasikan dengan operator sekolahnya ya. Karena akun belajar ID itu sebenarnya disuruh aktivasi itu sejak 1 tahun yang lalu. Itu sudah diworo-woro sejak 1 tahun yang lalu, tapi karena ada yang tidak perhatian ya, istilahnya enggak ngerti atau enggak perhatian atau hanya diurusi operatornya lupa, enggak diaktifasi, sehingga ketika dibutuhkan sekarang itu nonaktif. Jadi harus dihidupkan dulu, diaktifasi dulu akun belajarnya itu, baru bisa ditautkan. Kalau belum diaktifasi tidak akan bisa ditautkan. Taunya kalau sudah diaktifasi itu gimana Pak? Taunya itu adalah sandinya itu sudah berganti, sudah diganti. Itu berarti sudah diaktifasi. Terus bisa dipakai di Google, ya kan? Untuk lihat Gmail itu bisa, ya. Nah, salah satu fungsinya apa? Akun belajar itu salah satu fungsinya kalau Bapak Ibu besok itu PPG ya, itu untuk Gmeet. Gmeet itu pakai akun belajar ID Bapak Ibu ya. Untuk Gmeet itu pakai akun belajar ID. Ya, ngirim ke Drive, Google Drive itu juga pakai akun belajar ID Bapak Ibu. Jadi mulai sekarang karena diundur, tolong yang belum beres segera dibereskan. Ya, kalau sampai waktunya pencetakan kartu belum beres, maka ya mohon maaf Bapak Ibu ya harus tertinggal walaupun administrasinya sudah lengkap begitu ya. Ini ya Bapak Ibu ya, tolong ya. Pak kok
ribet banget ya. Ya inilah perjuangan. Tapi perjuangan itu nanti akan membuahkan hasil Bapak Ibu ya. Dan akan menuai hasil di belakangnya Bapak Ibu. Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian Bapak Ibu ya. Jadi harus tahan, harus kuat mentalnya mulai dari sekarang ya. Sedia payung sebelum hujan Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih. Saya serahkan ke pembawa acaranya tadi, moderatornya, silakan. Silakan Bu Susi. Bu Tiwi tadi yang membuka, silakan. Biar lengkap Bu Susi yang nutup. Ya, yang buka Bu Arti. Kok lempar-lempar. Mas saya tadi, saya ini dicukupkan saja Pak. Saya tadi sempat, tapi nanti saja lah, nanti kita masih ada ini ya. Tadi ada, saya menemukan, lupa ya itu untuk deret itu apa, selain gambar ada angka kan ya, ada berupa angka. Deret ya Bu? Iya. Ya, deret itu ada rumusnya ya. Pola ya. Pola. Nanti di pertemuan yang akan datang saja ya. Masalahnya takutnya ini. Gak nyangkut kalau banyak-banyak. Iya, gak nyangkut kalau banyak-banyak. Ya, terima kasih untuk Bu Dewi, juga Pak Ilmi. Iya, sama-sama Bu. Iya, dalam menyampaikan materinya, bukan materi ya. Kita di sini kan belajar bersama, sharing bersama, bagaimana mengingat kembali pembelajaran yang sudah lalu. Ini sudah, sebenarnya semuanya sudah, cuma kita karena jarang sekali kita bahas, jarang sekali kita dipergunakan dalam sehari-hari ya, jadi banyak yang lupa. Saya sampai nyari-nyari tadi di mana buku saya ya, di mana buku saya. Ini baru ketemu nih Bu, baru ketemu punya buku tentang soal ya, lumayan membuat referensi ya. Terima kasih Pak Ilmi, Bu Dewi, Bu Tiwi, dan juga Bapak Ibu semua. Ini ada bapaknya enggak ya? Semua nih kita cukupkan untuk malam ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat malam saya ucapkan. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.